Pace bene. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya kabar sukacita ini, ketika merenungkan perikop dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, kita diajak masuk dalam misteri agung perjumpaan antara Allah dan manusia melalui rahim perawan Maria. Di tengah perjalanan masa Prapaskah tahun ini, sabda ini menjadi terang yang menuntun kita untuk memahami bahwa Allah selalu lebih dahulu berinisiatif untuk menyapa manusia. Peristiwa kabar sukacita bukan hanya kisah masa lalu, tetapi juga realitas yang terus-menerus terjadi melalui kehadiran Tuhan yang datang mengunjungi kita, memasuki hidup kita, dan membawa kasih karunia-Nya. Dalam perikop Injil, malaikat pertama-tama menyapa Maria dengan kata-kata, "Tuhan menyertai engkau." Ungkapan ini merupakan dasar dari segala sukacita. Bukan karena situasi hidup kita selalu baik-baik saja, tetapi karena Tuhan selalu hadir bersama kita. Dalam konteks masa Prapaskah, kita sering melihat diri penuh dosa dan kelemahan. Kita mungkin datang ke hadapan Tuhan dengan kepala tertunduk, merasa tidak layak, namun perlu kita sadari bahwa bukan pertama-tama kita yang mencari Tuhan, melainkan Tuhanlah yang mencari kita yang berdosa untuk kembali ke pangkuannya. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni dengan penuh belas kasih. Maka pusat hidup iman kita bukanlah dosa, tetapi Tuhan sebagai Maha Pengampun. Di tengah situasi dunia yang juga masih diliputi kecemasan, konflik, dan ketidakpastian, perikop ini menjadi penghiburan bahwa Tuhan sungguh menyertai kita. Kemudian malaikat berkata, "Jangan takut." Kata ini diulang berkali-kali dalam kitab suci, karena manusia sering hidup dalam ketakutan. Maria sendiri sebagai manusia pun memiliki banyak alasan untuk takut, namun ia memilih untuk percaya. Pesan ini juga sangat relevan bagi kita saat ini. Kita mungkin takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut menghadapi kenyataan hidup, bahkan takut akan dosa kita sendiri. Tetapi sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa ketakutan tidak boleh menguasai kita. Tuhan lebih besar dari dosa kita, lebih besar dari luka masa lalu kita, dan lebih besar dari segala kelemahan kita. Tuhan bahkan menghendaki kita untuk membawa dosa-dosa kita kepadanya, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mengubahnya menjadi kesempatan kebangkitan dari keterpurukan. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk tidak menyimpan luka dan dosa dalam diri, tetapi menyerahkan kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Dalam perikop tersebut, malaikat juga menyampaikan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Di sini kita diingatkan bahwa karya keselamatan bukanlah semata-mata dari hasil kekuatan manusia, melainkan melalui campur tangan karya Allah. Maria tidak mengandalkan dirinya, tetapi membawa diri pada karya Roh Kudus. Demikian pula kita dalam perjalanan pertobatan, kita sering mengandalkan usaha sendiri, tetapi mudah jatuh kembali. Karena itu, kita membutuhkan karya Roh Kudus, Roh cinta kasih yang mampu mengubah hati kita, memadamkan kebencian, dan membangkitkan kepedulian. Dalam dunia yang masih diliputi konflik dan perpecahan, seperti yang juga disinggung oleh mendiang Paus Fransiskus, hanya Roh Allah yang mampu memulihkan, baik dalam hati manusia maupun dalam kehidupan bersama. Pada akhirnya, Maria menyampaikan suatu jawaban pasti yang menjadi teladan iman kita. "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban ini bukan tanda kelemahan manusiawi Maria,
tetapi keberanian untuk percaya sepenuhnya kepada rencana Allah. Maria tidak memahami semuanya, tetapi ia memilih untuk berserah pada penyelenggaraan Tuhan. Inilah sikap yang juga diharapkan dari kita, terutama saat kita akan memasuki misteri sengsara Tuhan dalam Minggu Palma sampai pada hari kebangkitan Tuhan. Kita diajak untuk mengatakan iya kepada Tuhan, bukan hanya dengan kata, tetapi dalam seluruh hidup kita. Iya untuk bertobat, iya untuk mengampuni, dan iya untuk hidup dalam kasih. Tuhan adalah Allah kita yang agung, dan kita dipanggil untuk menyadari posisi kita dengan penuh kerendahan hati. Maria meskipun dipilih untuk mengandung Sang Juru Selamat, tidak menjadi sombong ataupun menuntut penghormatan. Ia justru menyimpan segala perkara dalam dirinya, menerima resiko, penderitaan, bahkan kesalahpahaman atas dirinya tanpa keluhan. Dalam nyanyian Magnificat, ia mengakui dirinya sebagai hamba yang hina, yang dipandang oleh Allah dengan kasih. Inilah teladan sejati, ketaatan tanpa syarat, kepercayaan tanpa keraguan, dan kesetiaan tanpa sungut-sungut. Maka, jika kita sungguh mengakui Kristus sebagai Tuhan, kita pun dipanggil untuk hidup sebagai hamba-Nya, menaati perintah-Nya, tetap percaya dalam segala situasi, tidak membanggakan diri, dan tidak menuntut pengakuan dari sesama. Sikap sebagai hamba menuntut kita untuk menyadari bahwa segala kelebihan, kemampuan, dan berkat yang kita miliki adalah anugerah Tuhan semata. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita tetap dipanggil untuk setia melayani tanpa sungut-sungut. Inilah iman yang matang, iman yang tidak bersyarat, iman yang tetap teguh baik dalam suka maupun duka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa kabar sukacita ini, kita belajar bahwa Allah berkarya dalam kesederhanaan, dalam hati yang terbuka, dan dalam kepercayaan yang total. Di masa Prapaskah ini, marilah kita meneladan iman Maria yang membuka diri kepada kehadiran Tuhan, tidak dikuasai oleh ketakutan, dan membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Sekaligus, marilah kita belajar menjadi hamba yang setia, rendah hati, taat, dan penuh iman. Dengan demikian, ketika melangkah menuju hari kebangkitan Tuhan, kita sungguh siap berjalan bersama Kristus dengan hati yang diperbaharui dan iman yang semakin teguh. Amin. Pace ebene.